Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga pada Jumat pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberikan taufik dalam seluruh aktivitas kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam kehidupan kita. Pada pinjumpa kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang iman, adab, ilmu, dan amal. Anak-anak solih dan solihah, semua orang pasti menginginkan hidup yang bahagia dan sukses. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan kadang-kadang kita kehilangan arah dan tujuan yang sebenarnya. Ada satu formula rahasia yang tersembunyi di balik semua kesuksesan itu, yaitu iman, adab, ilmu, dan amal. Tentang iman adalah landasan kokoh yang menentukan semuanya. Iman adalah pondasi bagi setiap muslim dalam segala aspek kehidupan. Iman kepada Allah adalah Rabb kita, pencipta kita dan alam semesta beserta isinya. Dialah zat yang maha kuasa dan maha besar, yang telah memberikan aturan hidup untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Iman kepadanya akan membuat seluruh perbuatan kita akan terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa kita hidup di dunia, dari mana kita berasal, dan akan kemana kita akan kembali. Coba kalau kita ditanya, dari mana kita berasal? Tentu kita berasal atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita hidup di dunia? Tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati seluruh aturannya dalam setiap aspek kehidupan. Akan sia-sia amal seseorang bila tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Kemana kita akan kembali? Tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, dan tentu akan ada balasan atas apa yang kita perbuat. Semoga amal soleh yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita. Amin. Yang kedua adalah adab, yaitu sikap yang menjadi cerminan kepribadian kita. Pendidikan akhlak atau adab adalah hal yang sering terabaikan dalam kehidupan modern sekarang ini. Padahal adab merupakan cerminan yang menggambarkan kepribadian kita. Sikap yang baik terhadap diri sendiri, orang lain, alam sekitar, dan Sang Pencipta adalah kunci untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan kita. Dengan adab, hidup kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah yang berarti ziyadatul khair, atau bertambah-tambahnya kebaikan dari amal soleh yang kita lakukan. Islam mengajarkan adab dalam setiap aktivitas dan tempat. Ada adab kepada orang tua yang harus kita hormati, kepada teman yang harus saling menghargai, dan kepada yang lebih muda kita saling menyayangi. Islam juga mengajarkan adab dalam menuntut ilmu, adab di masjid, adab di kelas, di rumah, di tempat umum, bahkan adab di toilet. Pun demikian, kita kenal adab bertamu, adab dalam berteman, adab kepada guru, dan lain-lain. Dalam menuntut ilmu, adab adalah pondasi utama untuk memperoleh ilmu dengan penuh hikmat dan keberkahan. Yang ketiga adalah ilmu, yang merupakan pintu gerbang keberhasilan. Ilmu adalah hasanah yang tak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, mulai dari buayan hingga liang lahat. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, karena dengan ilmu kita bisa mengerti dan memahami sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antaramu dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Rasul pun bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan yang terakhir adalah amal, yang merupakan aksi nyata. Amal adalah tindakan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang hanya bisa bicara namun tidak mau beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beramal solih, yaitu amal yang dilandasi iman, menjaga adab, dan didasari oleh ilmu.
Dalam beramal wajib kita mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Sebagaimana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, teladan yang baik. Rasul pun juga mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Bahkan kita sebagian besar pasti hafal dengan hadis, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Amal yang baik adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Amal yang baik juga tidak hanya dilakukan di tempat-tempat ibadah, tetapi juga di semua aspek kehidupan, termasuk dalam belajar atau menuntut ilmu, dalam pekerjaan, keluarga, persahabatan, dan hubungan sosial lainnya. Dengan iman, adab, ilmu, dan amal, hidup kita akan berjalan penuh makna. Ketika iman menjadi dasar yang kuat, adab menjadi cerminan diri yang baik, ilmu menjadi panduan yang bijak, dan amal menjadi perwujudan nyata dari keyakinan kita. Kesuksesan di dunia dan akhirat insya Allah akan menghampiri. Inilah beberapa konsep kunci dalam Islam, yaitu iman, adab, ilmu, dan amal. Secara singkat, iman mengacu pada keyakinan dalam hati seseorang terhadap keesaan Allah dan kebenaran Islam. Adab merujuk pada sopan dan santun, perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui belajar dan menggali informasi. Amal adalah tindakan nyata yang dilakukan sebagai perwujudan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian penjumpa kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustazah kalian, yang dilandasi atas iman kita kepada Allah dengan mengharap ridhonya dan dengan mengikuti adab yang diajarkan dalam Islam dimanapun kita berada pada seluruh aktivitas kita. Sebagaimana pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah, taatlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.